Itu money politics bro. Money politik atau politik uang. Ya dilarang memang. Itu fraud dalam pemilu. Tapi kalau orang berkampanye menyatakan sikap politik, itu gak bisa dilarang. Itu adalah prinsip kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan yang dijamin di konstitusi. Dan tidak bisa dipidanakan orang menyatakan sikap politik dan berkampanye untuk sikap politik tersebut. Pertanyaannya adalah kenapa nggak dipidanakan saja Kim Plus yang mau merusak demokrasi? Sebenarnya KPU ini bertindak untuk atas nama siapa sih sesungguhnya? Atas nama rakyat atau atas nama rezim? Ya kan? Jangan risau bro, kalau orang tidak memilih itu justru menunjukkan bahwa ada kesadaran politik. Harus bangga. KPU kalau misalnya yang menang kotak kosong, ya jangan bersedih, itu bangga harusnya. Berarti rakyat Indonesia levelnya sudah naik, bukan level bansos lagi, bukan level uang receh, ya kan? Tapi level kesadaran politik. Masa dengan bagi-bagi sembako, bagi-bagi bansos Anda tidak ribut, tidak ngancam-ngancam, tapi ada warga negara yang kemudian mau coblos 3 Anda ancam. Hati-hati loh. Kenapa Anda kemudian tidak menggunakan pasal ini untuk kampanye anti money politik sih? Kan harusnya KPU mengatakan hati-hati, tidak boleh menerima janji atau pemberian dengan 4 kategori supaya memilih orang tertentu, tidak memilih orang tertentu, atau membuat suara tidak sah atau golput. Kalau itu dikasih janji atau dikasih pemberian, sama ancamannya. Kenapa Anda tidak lakukan itu untuk kampanye anti money politics? Heran saya. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini ada KPU yang sok mengancam ya. Mengancam voters, pemilih yang tidak mau memilih atau mengkampanyekan coblos 3. Dan dia kemudian mengatakan bisa dipidana. Saya mengatakan ini sontoloyo kalau ada penyelenggara pemilu begitu. Dia tidak paham yang namanya konstitusi dan demokrasi ya. Jadi kalau kita mau berkonstitusi ya, dan demokrasi itu adalah prinsip dalam konstitusi, yaitu kedaulatan rakyat, maka yang namanya hak menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan itu dilindungi oleh konstitusi sebagai a constitutional right. Yang tidak boleh itu maksa orang lain, baik memaksa secara kasar maupun secara halus. Secara kasar itu dengan ancaman, secara halus dengan pemberian. Nah ini anggota KPU ini pasal money politics dipakainya untuk mengancam pemilih yang mau coblos 3. Ini nggak paham tentang konstitusi, demokrasi dan election, dan tidak juga bisa memahami bunyi dari undang-undang. Bunyi undang-undang itu jelas untuk pasal money politics. Oke, kita bacakan ya Sobat RH sekalian, apa beritanya dan apa pasal yang dipermasalahkannya atau dijadikan alasan atau landasan. Inilah.com, coblos semua paslon sama dengan golput. KPU.2 yang mengajak bisa kena pidana dan denda. Ini sontoloyo yang saya katakan ya. Dia menggunakan pasal itu, pertama salah baca, tidak ngerti bacanya, dan yang kedua dia tidak paham tentang konstitusi dan demokrasi ya.
prinsip-prinsip konstitusional dan demokrasi. Komisi Pemilihan Umum KPU RI mengingatkan bagi pihak yang mengajak untuk tidak memilih di Pilkada serentak 2024 akan terkena pidana. Hal ini disampaikan anggota KPU RI Idam Kholik menanggapi isu gerakan coblos 3 pasangan calon paslon di Pilgub Jakarta 2024. Idam menjelaskan bahwa berkenaan tindak pidana itu telah diatur dalam pasal 187A ayat 1. Kita bacakan nanti pasalnya ya. Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Oke. Ia memaparkan bagi orang yang melakukan hal tersebut akan terkena pidana penjara paling singkat 36 bulan atau setara 3 tahun dan Idam menambahkan paling lama 6 tahun atau setara 72 bulan. Dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar, ujarnya menambahkan. Selain itu Idam juga menerangkan bahwa larangan itu diatur secara spesifik dalam pasal 73 ayat 4 yang menyatakan ya. Nanti kita bacakan juga pasalnya ya. Selain itu Idam juga menerangkan bahwa larangan itu diatur secara spesifik dalam pasal 73 ayat 4 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 yang menyatakan kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama. Diketahui gerakan coblos 3 paslon pada Pilgub Jakarta mengemuka di media sosial. Selaras dengan itu muncul pula sekelompok orang yang mengatasnamakan Aliansi Forum Jakarta AFJ yang mengajak pemilih untuk mencoblos semua paslon saat pemungutan suara. Gerakan ini dinilai akan mengancam meningkatnya angka golput di Jakarta. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review IPR, Ujang Komarudin menegaskan gerakan coblos 3 paslon tak ada bedanya dengan mengajak golput karena ujungnya membuat surat suara tidak sah. Sebenarnya gerakan coblos 3 paslon itu mirip-mirip dengan golput. Kalau golput itu kan tidak datang ke TPS, tapi kalau gerakan coblos 3 paslon itu kan datang ke TPS. Tapi mencoblos semuanya, tapi kan suara atau kertas suaranya tidak sah. Ya sama saja dengan golput, kata Ujang kepada Inla.com saat dihubungi di Jakarta Kamis 12 September 2024. Ia mengingatkan segala ajakan menjurus ke golput sejatinya bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Ini ada juga pengamat yang sontoloyo juga. Kita negara hukum, siapapun yang melanggar hukum ya bisa dipidanakan. Jadi saya melihatnya ya semua pilkada harus dilakukan dengan menggunakan aturan-aturan yang sudah ada, ujarnya tegas ya. Nah, apa pasal yang untuk mengatakan itu ya? Ini ampun dah, pasalnya nggak dibaca. Oke, ayo kita bacakan pasalnya. Jadi kita bacakan pasal 187 yang dikatakannya tadi ya. Kita pasal 187 yang dibacakan tadi biar kita paham bunyi pasal itu apa ya. Oke. Pasal 187A ayat 1 Undang-Undang 10 2016. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat 4 ya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Ya. Kemudian pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Paham nggak? Ini pasal money politics, yaitu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara baik secara langsung maupun tidak langsung ya untuk mempengaruhi pemilih. Oke? Dan mempengaruhi itu ada 4, agar tidak memilih alias tidak datang ke TPS, memilih dengan cara tertentu dan suaranya tidak sah, ya itulah coblos 3, atau memilih orang tertentu atau tidak memilih orang tertentu. Itu money politics bro. Money politik atau politik uang. Ya dilarang memang. Itu fraud dalam pemilu. Tapi kalau orang berkampanye menyatakan sikap politik, itu gak bisa dilarang. Itu adalah prinsip kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan yang dijamin di konstitusi.
dan tidak bisa dipidanakan. Orang menyatakan sikap politik dan berkampanye untuk sikap politik tersebut. Pertanyaannya adalah kenapa nggak dipidanakan saja Kim Plus yang mau merusak demokrasi? Kan harusnya begitu. Tapi karena tidak ada pasalnya ya sudah. Kan jelas-jelas dia mau merusak demokrasi dengan memborong semua partai politik agar tidak ada calon lain. Ya kan? Kan merusak demokrasi namanya. Masa semua partai politik yang punya kursi di DPR melawan kotak kosong? Untung ada putusan MK, masih ada PDIP yang ditinggalkan. Coba bayangkan kalau PDIP diajak juga. Jadi yang merusak demokrasi itu justru seperti Kim Plus ini. Semua partai diborong, diambil. Jadi kalau orang berkampanye menyatakan sikap politik karena kecewa dengan proses yang berlangsung, dengan proses yang mengkhianati suara rakyat, mengkhianati demokrasi, itu di ranah kebebasan dan itu bukan urusannya KPU. Kalau saya mengatakan KPU itu voter information, voter education. Tapi soal menang dan kalah itu bukan urusan KPU. Soal apakah orang menggunakan hak pilihnya atau tidak bukan urusan KPU. Urusan KPU itu adalah jangan sampai orang golput karena ketidaktahuan informasi. Itu nggak boleh. Jangan sampai orang golput karena tidak terdaftar. Itu nggak boleh. Jadi dia sifatnya teknikal. Tapi orang tidak memilih atau coblos 3 karena sikap politik itu harus dihargai sebagai sebuah sikap perlawanan warga negara terhadap kesewenang-wenangan partai politik. Justru itu demokratis. Itu wujud check and balances yang diakui di konstitusi kita. Apalagi kita negara berkedaulatan rakyat. Kok bisa mengatakan pasal money politik digunakan untuk itu ya? Oke, dia juga menyebut pasal diatur juga katanya di pasal 73 ayat 4 ya, yang berbunyi selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye dan relawan atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilu, untuk tidak mempengaruhi pemilih, untuk tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah dan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Sama kan? Cuma tadi ancaman pidananya atau ancaman dendanya. Kan sontoloyo namanya. Pasal money politik digunakan untuk mengancam sikap politik warga negara. Sikap politik itu nggak boleh dipidanakan. Ini gimana? Belajar demokrasinya di mana? Belajar konstitusinya di mana? Iya kan? Kok pasal money politik digunakan? Kecuali gerakan AFJ tadi ya, Aliansi Forum Jakarta tadi mengancam orang atau ngasih uang kepada orang atau menjanjikan nanti ya kalau golput menang atau coblos sempul menang, ente pada nanti kita kasih masing-masing 100.000. Nah, itu baru money politics, nggak boleh siapapun karena dia dapat kategori yang kedua tadi, datang tapi coblos semua, membuat suara tidak sah dengan cara tertentu. Kalau itu kesadaran politik sendiri tanpa paksaan, tanpa janji atau pemberian, ya nggak bisa tidak bisa dipidanakan. Ah, itu yang kadang-kadang saya juga mengelus dada. Ini sebenarnya KPU ini bertindak untuk atas nama siapa sih sesungguhnya? Atas nama rakyat atau atas nama rezim? Ya kan? Jangan risau bro, kalau orang tidak memilih itu justru menunjukkan bahwa ada kesadaran politik. Harus bangga. KPU kalau misalnya yang menang kotak kosong, ya jangan bersedih, itu bangga harusnya. Berarti rakyat Indonesia levelnya sudah naik. Bukan level bansos lagi, bukan level uang receh, ya kan? Tapi level kesadaran politik. Masa dengan bagi-bagi sembako, bagi-bagi bansos Anda tidak ribut, tidak ngancam-ngancam. Tapi ada warga negara yang kemudian mau coblos 3 Anda ancam. Padahal ngancamnya pakai pasal atau pasal money politics. Udah jelas-jelas money politik. Perbuatan melawan hukum dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada warga negara, ya kan? Agar pemilih yang menyebabkan pemilih itu tidak memilih, memilih dengan cara tertentu sehingga suaranya tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Kan begitu. Ya. Barulah kena ancaman penjara dan denda tadi. Tapi itu sekali lagi once again pasal money politics tidak hanya bagi yang
memberikan, yang menerima juga kena juga. Pasal itu menyebutkan baik yang menerima maupun yang apalagi yang memberi. Karena pasal 2-nya pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji. Hati-hati loh. Kenapa Anda kemudian tidak menggunakan pasal ini untuk kampanye anti money politik sih? Kan harusnya KPU mengatakan hati-hati tidak boleh menerima janji atau pemberian dengan 4 kategori supaya memilih orang tertentu, tidak memilih orang tertentu. Atau membuat suara tidak sah atau golput. Kalau itu dikasih janji atau dikasih pemberian. Sama ancamannya. Kenapa Anda tidak lakukan itu untuk kampanye anti money politics? Heran saya. Kok yang diancam adalah orang yang melakukan gerakan dengan penyadaran politik untuk melawan sebuah hegemoni partai yang sewenang-wenang. Harusnya itu, hei partai politik, Anda tidak boleh melakukan money politics. Baik menjanjikan maupun memberikan uang atau materi lainnya. Agar memilih calon Anda. Itu bisa diancam dan hukuman. Kan begitu. Ancaman hukumannya yaitu 36 bulan sampai dengan 72 bulan. 36 itu 3 tahun sampai dengan 6 tahun. Kan harusnya begitu. Ini kok malah mengancam orang yang menjalankan hak politiknya. Ya, saya nggak tahu dia nggak paham atau bagaimana. Karena saya lihat berkali-kali pernyataan ini keluar. Ya, saya sudah bacakan pasalnya. Kalau pasal itu yang dimaksud itu adalah pasal mengenai money politics. Sekali lagi, pasal mengenai politik uang. Hak konstitusi juga itu coblos. Iya, this is a constitutional right. Kecuali kalau Anda maksa orang atau bayar orang, itu nggak boleh. Kok black campaign sih? Itu adalah sikap politik. Kan kita tidak ngatain orang. Kita cuma ngatain. Kecuali kalau kita ya itu ngatain orang selama proses kampanye. Nah itu black campaign. Nggak boleh black campaign ya. Tapi negatif campaign juga boleh. Contoh negatif campaign itu. Jangan pilih Ridwan Kamil karena hasil dari kartel politik. Itu bukan black campaign menurut saya. Itu negatif campaign. Kan jelas dia dari kartel politik. Masa orang nggak mengatakannya kartel politik? Ya kan? Tapi susah kita ya berdemokrasi. Kalau penyelenggaranya sendiri kayaknya berkepentingan terhadap siapa yang menang, siapa yang tidak kan? Ya, coba aduh, ampun dah, ya kan? Ada penguasa yang berkepentingan terhadap demokrasi, ada penguasa yang tidak berkepentingan terhadap demokrasi, ya. Raja Jawa pada periode kedua tidak berkepentingan terhadap demokrasi pada 2019. Kenapa? Karena dia penguasa. Karena dia melakukan praktik-praktik yang ilegal dalam pemilu, money politics dan lain sebagainya. Sehingga dia tidak berkepentingan terhadap demokrasi. Nah, Anies berkepentingan terhadap demokrasi. Karena itulah cara dia untuk bisa memenangkan pertarungan dengan cara baik. Jadi semakin orang bergantung kepada demokrasi di dalam pemilihan yang sifatnya election seperti pemilihan presiden, maka sesungguhnya dia akan memelihara demokrasi itu sebagai sebuah bentuk atau sebuah legacy dia. Makanya Anies tidak menghindari dialog. Beda sama yang calon lainnya, ya, calon yang menang lah. Menghindari dialog karena tidak mampu dan tidak mau berdialog. Yang ada adalah emosi ketika dikritik, diserang dan lain sebagainya. Anies tidak. Karena itu padahal inti dari demokrasi itu adalah dialog. Itu inti dari demokrasi. Yaitu bagaimana kita meeting of mind. Bagaimana pendapat itu kemudian bisa kita sampaikan secara bebas. Dan nanti pengambilan keputusan didasarkan pada pendapat-pendapat yang tidak dikerangkeng tersebut. Dan sebagai penguasa, ya pendapat yang paling radikal pun ya harus didengar. Dan tidak boleh orang dijebloskan ke penjara karena hanya berpendapat. Harusnya begitu. Kalau kita mau bicara demokrasi, ya kan? Masa kita lebih terluka dengan 11-20 dibandingkan apa yang dikatakan fufu fafa. Tapi itu pun saya nggak terlalu menganggapnya. Ya, yang paling harus dihukum itu adalah orang yang korup, yang nyolong uang negara.
yang korupsi, ya, yang mengancam, menggunakan preman dan lain sebagainya. Jadi itu kejahatan, bukan hal-hal seperti ini. Nah, kalau Fufu Fafa, saya melihatnya bukan dari aspek pidananya, tapi dari aspek tata negaranya. Apakah layak kalau memang itu Gibran seorang wakil presiden ngomong atau bikin postingan seperti itu. Beda lagi ya. Karena kita minta kualitas seorang wakil presiden, bukan warga negara biasa. Itu saudara sekalian ya, mudah-mudahan ini bermanfaat, memberikan pencerahan kepada kita semua bahwa ini pasal money politics dan tidak bisa digunakan untuk menjerat orang yang mengkampanyekan gecos, gerakan coblos semua, atau gecot, gerakan coblos 3, atau golfoot, ya, gerakan golongan putih, Fufu Fafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.